Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mewawancarai seorang narasumber dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai etika digital di dunia maya antara kebebasan berinternet dan tanggung jawab pengguna. Pertama-tama, perkenalkan, saya Fahri Muhammad Sauki Sagala dengan NIM 2406427, lalu dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Salsabila dengan NIM 2402226. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfard Ayasi dengan NIM 2410275. Perkenalkan, saya M. Rizky Saputra, NIM 2402111. Selanjutnya, dipersilakan untuk narasumber memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan, nama aku Siva, biasa dipanggil Siva. Aku dari Prodi Pendidikan Geografi. Selanjutnya, mari kita lanjut ke sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama akan diberikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Apa yang dimaksud, apa yang Anda pahami tentang etika digital di dunia maya? Kalau menurut aku pribadi sih, etika digital tuh kan yang namanya etika pasti berhubungan sama aturan ya. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita bertindak, tapi di dalam media sosial. Lalu untuk pertanyaan kedua akan diberikan oleh rekan saya. Oke, menurut Anda, seberapa penting bersikap bijak saat menggunakan internet dan media sosial? Menurut aku pribadi juga sangat-sangat penting karena apa yang kita unggah di sana gitu kan itu tuh pasti bakal berdampak sama orang-orang yang ada di sana juga kayak istilahnya kalau misalnya di dunia itu kan lidahmu harimaumu nih kalau misalnya di media sosial tuh pasti jarimu tuh harimaumu gitu kan kayak apa yang kita lakukan tuh pasti ada dampaknya untuk orang jadi makanya kita tuh harus bersikap gitu beretika gitu ketika apa sih menggunakan media sosial. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga dipersilakan. Oke, bagaimana pandangan Anda tentang kebebasan berinternet di Indonesia? Menurut aku, kebebasan berinternet deh di sosial media tuh sangat sangat luas gitu ya. Tapi seluas-luasnya pun kita tuh tetap punya aturan gitu. Kita tuh tetap dibatasi sama undang-undang kayak UU ITE gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, jadi pernahkah Anda melihat atau mengalami kasus negatif di dunia maya seperti hoax atau ujaran kebencian? Lalu bagaimana sih tanggapan Anda terhadap hal tersebut? Kalau secara spesifik ya aku nggak ingat ya karena emang sebanyak itu kasus-kasus kayak penyebaran hoax kayak konflik-konflik sosial media tuh benar-benar sangat banyak gitu lah ya. Tapi menurut aku dari pandangan aku itu tuh karena banyak dari si pengguna sosial media ini tuh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Kayak mereka tuh tidak apa ya menyaring informasi yang mereka dapat dan tiba-tiba menyebarluaskan gitu aja gitu tanpa ada bukti yang jelas kayak gitu. Terus juga eh, apa ya jadi kayak banyak perundungan gitu terus kayak ujaran kebencian kayak gitu tuh udah sangat lumrah sekali gitu. Bukan cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri pun banyak gitu. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir dipersilakan.
Apa aja saran Anda agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan internet? Menurut aku karena tadi contoh yang aku kasih tuh banyak yang penyebaran hoax gitu. Jadi kayak lebih kalau misalnya menggunakan sosial media tuh dicek lagi aja gitu ya kebenaran informasinya. Terus juga kalau misalnya memang berpendapat gitu kayak tentang apapun gitu ya berkomentar, tolong apa ya dijaga gitu lah ya apa ya tutur katanya gitu. Terus juga harus bisa menghormati pendapat orang lain karena namanya sosial media itu kan sangat-sangat luas dan sangat-sangat bebas. Jadi kayak ya harus menghormati aja gitu. Terus juga pakai sosial media tuh buat hal-hal yang bermanfaat tentunya karena emang menurut aku tuh sosial media bukan cuma sekedar hiburan ya, tapi informasi-informasi penting pun didapat dari sosial media gitu. Terus juga harus bisa menjaga privasi diri sendiri gitu dan orang lain tentunya. Karena walaupun banyak sosial media yang kayak dia tuh mengutamakan bahwa bakal privasi kita tuh bakal dijaga, tapi kan nggak tahu ya yang namanya manusia gitu ya. Terus juga di dunia yang bebas ini gitu nggak tahu kan mereka tuh kayak gimana. Jadi kayak diharap bisa menjaga privasi diri sendiri. Terus harus ingat sama apa ya bahwasanya apa yang kita lakukan itu tuh pasti bakal ada timbal baliknya. Jadi tolong gunakan sosial media tuh sebaik-baiknya. Oke, terima kasih untuk Syifa atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Kami tutup. Sekian sesi wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami melakukan sesi wawancara, kami akan melakukan sesi edukasi yang mana bertujuan untuk menambah atau melengkapi pengetahuan masyarakat mengenai etika digital di dunia maya. Untuk pertama-tama, kami akan menjelaskan apa itu pengertian etika digital itu sendiri, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Etika digital adalah nilai moral yang mengatur perilaku individu dalam menggunakan teknologi digital. Hal ini mencakup privasi, keamanan data, hak cipta, serta komunikasi yang sopan dan tidak merugikan orang lain. Di era digital, informasi menyebar dengan cepat dan interaksi daring semakin meningkat. Bersikap bijak dalam berinternet sangat penting untuk yang pertama, menghindari penyebaran hoax dan misinformasi, mencegah konflik atau ujaran kebencian yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, menjaga keamanan data pribadi agar tidak disalahgunakan, dan menciptakan lingkungan digital yang positif dan bermanfaat bagi semua pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebebasan berinternet. Mungkin kita bisa mulai dari definisi. Dari kebebasan berinternet itu sendiri adalah hak individu untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarkan informasi secara bebas di dunia maya, di dunia digital, dengan tetap mengikuti aturan dan hukum yang berlaku. Nah, untuk aturan yang terkait kebebasan berinternet di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disingkat dengan UU ITE sebagaimana yang dijelaskan oleh tadi, yang dimana mereka mengatur penggunaan internet secara bertanggung jawab serta memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi digital. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada batasan kebebasan berinternet. Meskipun setiap orang memiliki hak untuk bersuara di internet, ada batasan yang harus dipatuhi seperti tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan pencemaran nama baik, tidak menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan sara, tidak melanggar privasi data pribadi orang lain. Selanjutnya, dampak kebebasan berinternet. Pertama, dampak positif.
memudahkan akses informasi dan pendidikan, meningkatkan kebebasan berekspresi, membuka peluang kerja dan bisnis digital. Terus ada dampak negatif seperti penyebaran hoaks yang menyesatkan masyarakat, cyberbullying dan ujaran kebencian. Yang terakhir, penyalahgunaan data pribadi dan keamanan digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu untuk yang terakhir, kita perlu tahu bagaimana sih cara menggunakan internet dengan bijak. Jadi untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, kita perlu menerapkan etika digital dengan cara-cara yang akan saya sebutkan. Yang pertama yakni saring sebelum sharing. Artinya adalah kita perlu mengecek kebenaran suatu informasi sebelum membagikannya. Jangan mudah percaya dengan berita tanpa sumber yang jelas. Lalu, kita bisa gunakan platform cek fakta seperti Turnback Hoax atau Cek Fakta Kominfo. Lalu yang kedua, kita harus menghormati privacy. Artinya adalah jangan menyebarkan informasi pribadi seperti nomor telepon, alamat, atau data sensitif orang lain tanpa izin. Lindungi data pribadi dengan mengatur privasi akun media sosial. Lalu yang terakhir adalah berpikir sebelum berkomentar. Artinya adalah hindari komentar yang mengandung ujaran, kebencian, fitnah, atau provokasi. Pastikan setiap interaksi di dunia digital dilakukan dengan sopan dan penuh tanggung jawab penggunanya. Dengan memahami dan menerapkan etika digital, kita bisa menciptakan lingkungan internet yang lebih aman, nyaman, dan bermanfaat bagi semua pengguna. Sekian dari penjelasan mengenai edukasi etika digital dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.